Para sahabat, masyarakat Jawa punya filosofi yang terkait dengan makan dan berkumpul. Itu sudah sangat terkenal, mangan ramangan sing penting kumpul, atau secara singkat mangan ramangan kumpul. Jadi artinya ini orang Jawa itu lebih menyukai kumpul meskipun tidak makan. Ini artinya ya nggak usah pergi jauh, tidak usah transmigrasi, tidak usah relokasi kalau kena bencana, nanti nggak ngumpul gitu ya. Meskipun ini sebenarnya juga sudah mengalami kemerosotan atau istilahnya sudah jadi mitos. Yang transmigrasi, yang urbanisasi sudah sangat banyak karena memang ya nggak bisa makan betul. Ngumpul terus ya nggak akan bisa makan. Nah, frasa orang Jawa itu pernah saya gunakan untuk ini ya, membicarakan atau menganalisis gitu ya, analisis ringan-ringan lah. Itu soal misteri pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Semua orang tahu DIY itu misteri karena ini ya, soal data statistik ini kan agak anomali. Misalnya indeks pembangunan manusia DIY itu sangat bagus, tapi kemiskinannya rendah. Usia harapan hidup bagus, tapi gizinya rendah. Indeks ketahanan sosial, ketahanan ekologi ya itu lumayan bagus, tapi indeks ketahanan ekonomi rendah. Indeks kebahagiaan bagus gitu. Tapi kalau yang terkait dengan ekonomi memang jeblok, ya. Jadi udah banyak lah orang yang berbicara tentang anomali itu ya. Dan kemudian orang mengatakan miskin tapi bahagia. Miskin tapi bahagia. Nah, ini bagi orang lain ya itu nggak menarik. Lalu orang Jakarta termasuk juga para mahasiswa saya itu membuli ya. Apa gunanya kalau bahagia tapi miskin, jadi dibalik ya. Bukan miskin tapi bahagia tapi miskin itu ya. Tapi saya tetap membela ya, karena yang namanya kemiskinan itu kan jualan ya. Memang fakta orang miskin banyak, tapi saya nggak tertarik dengan penanggulangan kemiskinan itu, nggak tertarik. Itu kan, ya itu secara politik memang harus barang itu harus disediakan. Soal kemiskinan itu untuk mainan lah gitu ya. Dan yang lebih parah lagi kan kemiskinan ini kan komoditas ini, komoditas neolib, komoditas teknokratik, didefinisikan, diukur, ditandai, ditarget, bikin proyek ya. Yang sering saya katakan menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Nah, saya membahas soal anomali atau misteri daerah istimewa Yogyakarta itu dengan kalimat itu tadi. Mangan ramangan kumpul gitu ya. Saya sering memberikan contoh ini, ada seorang tukang kebun dulu, tukang kebun di Gajah Mada sana di Bulak Sumur, punya anak 5, semuanya kuliah di UGM. Beliau bercerita, sudah ada yang jadi dosen Undip, jadi PNS, macam-macam lah, semuanya udah sukses. Bapak itu udah sepuh banget lah waktu itu ya, tukang kebun. Tapi ini PNS golongan 2 pada waktu itu. Jadi wajahnya jauh lebih tua daripada umurnya. Saya acungi jempol. Itu bagus tuh. Jadi artinya ya rezeki pencapaian ini kan tidak semata-mata uang. Nah, para pejabat DIY ini juga sering memberikan ceramah pada PNS-PNS muda. Termasuk mereka misalnya ceramah di para PNS di kantor perwakilan DIY yang berada di Jakarta. Kalimatnya misalnya begini, yang namanya rezeki itu bukan hanya uang ya. Kalau anak-anak kita itu soleh, sekolahnya pinter, sukses itu rezeki yang tidak bisa diukur dengan uang. Saya acungi jempol. Nah, itu namanya kebajikan, itu kearifan lokal. Ya memang kalau dilihat dengan standar teknokrasi kemiskinan, nah itu nggak masuk. Dan bukan berarti saya
memuji itu ya, nanti faktanya kan memang ada juga yang miskin yang memang harus ditangani itu. Nah, pada sebuah diskusi ketika saya ngomong tentang mangan ramangan kumpul gitu, itu kan diprotes. Ada seorang PNS masih muda dan namanya bermarga Batak, tapi udah Jawa banget lah. Dia protes, Mas Toro itu mitos itu, mangan ramangan kumpul itu mitos itu. Ya nggak bisa makan betul kalau hanya kumpul terus nggak bisa makan. Lalu saya katakan begini, sebentar toh, itu omongan saya kan baru koma. Kalau orang Jawa biasanya kan hanya ngomong mangan ramangan yang penting kumpul. Tapi itu belum titik menurut saya, itu masih koma. Kalau mau dipanjangkan masih ada lagi. Mangan ramangan kumpul, yang kumpul mesti mangan. Gitu ya. Jadi yang kumpul pasti makan. Nah, ini menyelamatkan kita ini ya di dalam, tapi ya itu istilahnya kata pengaman atau katarsis. Yang namanya komunitas itu katarsis. Ketika keluarga, ketika individu, ketika negara itu tidak bisa mengatasi soal kemelaratan kemiskinan, maka community itu bisa mengatasi ya. Sekurang-kurangnya ya mengamankan kata pengaman katarsis. Memang tidak bisa untuk jangka panjang. Ya, jadi nek kumpul mesti mangan. Ini ada tradisi di Nahdlatul Ulama ya, yasinan, tahlilan gitu ya. Saya kan pernah ketemu dengan orang nekola datang dari barat sana. Barat itu maksudnya baratnya Jogja. Baratnya Jawa Tengah maksud saya. Itu ya terdampar di sini, ngeluh dia. Jadi tukang bersih-bersih gitu ya. Kalau nggak ada yang nyuruh ya nggak bisa dapat ini rezeki gitu ya. Nah makanya dari mana ya diselamatkan oleh komunitas itu, yasinan, tahlilan, sering kumpul dapat makan gitu ya. Ya jadi itu istilahnya ya yasinan, tahlilan atau mujahadah dan sebagainya itu kan yaitu spirit komunitas yang sebagai katarsis atau sebagai kata pengaman untuk mendistribusikan sumber daya itu dari orang yang punya kepada yang tidak punya. Sehingga orang itu tidak akan mati kelaparan ya, meskipun itu juga ini, maksud saya tidak membenarkan sepenuhnya seperti itu ya. Artinya setiap warga negara memang harus punya penghidupan yang layak, punya makan yang layak gitu ya. Dan negara memang harus ini ya, harus bisa mengatasi itu. Kalau individu itu nggak sanggup, ya, kan bekerja hidup layak itu kan itu namanya hak privat dan kewajiban publik ya. Hak privat itu ya misalnya seorang kepala keluarga punya kewajiban menghidupi keluarganya, harus bekerja ya. Nah gimana kalau nggak bisa bekerja, nggak dapat pekerjaan ya, memang ini lalu menjadi kewajiban publik, kewajiban negara gitu ya. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa ya komunitas itu ini yang hanya sekali lagi ini hanya sebagai kata pengaman. Ya ini kearifannya lokal di situ ya. Artinya ya memang kalau ini tradisi yang kumpul mesti mangan ini kalau dilihat dengan standar teknokrasi ya nggak akan ketemu gitu ya. Dan memang ya boleh-boleh aja standar teknokrasi mengatakan miskin ya. Memang faktanya juga miskin itu. Tetapi poin saya untuk mengatasi untuk menjawab tentang anomali tadi itu ya kembali ke prinsip itu, mangan ramangan kumpul, yang kumpul mesti mangan dan orang tidak akan mati kelaparan atau kapiran ya karena ada komunitas yang bisa menolong.